larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Peraturan ini adalah larangan sementara penggunaan sarana transportasi umum dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah PSBB. Saudara, warga yang berasal dari daerah yang menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan juga zona merah corona dilarang mudik. Namun kebijakan pelarangan mudik ini memukul jasa atau penyedia jasa transportasi. Ada sekitar 1,5 juta supir dan awak bus yang terancam dirumahkan. Bisnis penerbangan dan kapal laut pun bernasib serupa. Apakah kebijakan pelarangan mudik ini efektif berjalan dan adakah insentif yang akan diberikan kepada sektor ekonomi yang terdampak atas pelarangan mudik ini? Kita akan membahasnya dalam Dua Arah malam hari ini bersama saya, Cindy Sestiarani. Pemerintah akhirnya resmi melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona. Aturan ini berlaku untuk wilayah zona merah dan yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan efektif berlaku sejak 24 April lalu. Larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Larangan mudik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang berimbas pada penutupan seluruh moda transportasi umum antar provinsi, baik darat, laut, dan udara, dari dan ke wilayah zona merah atau PSBB. Bagi para pemudik yang tetap nekat melintas, siap-siap diberi sanksi putar balik di sejumlah titik penyekatan. Hanya kendaraan pengangkut bahan logistik dan kepentingan khusus yang diperbolehkan melintas. Larangan mudik ini sedianya berlangsung hingga 31 Mei mendatang. Namun, penghentian moda transportasi umum masih mungkin diperpanjang jika penyebaran virus corona masih belum dapat dikendalikan. Mudik sudah dilarang. Lalu, sanggupkah aturan ini dimaksimalkan untuk menekan penyebaran virus corona? Kami membahas ini bersama 4 narasumber yang telah bergabung. Kita akan sapa, pertama ada Mas Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP, juga Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya, Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi FKM UI, dan juga ada Pak Agus Taufik Mulyono, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia. Pertanyaan saya akan langsung tertuju kepada Pak Sambodo terkait dengan implementasi pelarangan mudik di lapangan. Sejauh ini apakah sudah efektif atau masih ada saja masyarakat yang membandel, Pak Sambodo? Ya, selamat malam. Jadi kalau kita bicara tentang efektivitas tentang penyekatan orang untuk dilarang mudik, tentu kita harus mengacu kepada data atau angka-angka yang memang kami dapatkan berdasarkan fakta tentang berapa jumlah kendaraan yang kami putar balikan. Ada sampai dengan hari ini tentu sudah, ini adalah hari keempat, selama 3 hari dari penyekatan yang kita lakukan, paling tidak data menunjukkan ada sudah 4.000 lebih kendaraan yang kita putarkan. 1.800-an itu di hari pertama, 1.300-an di hari kedua, dan kurang lebih sekitar 875 untuk di hari ketiga. Ini belum termasuk dengan sepeda motor yang kita putar balikkan di pos-pos arteri.
Jadi kalau dari sisi penyekatan, angka 4.000 belum termasuk sepeda motor sebetulnya sudah cukup menunjukkan upaya kita untuk mencegah orang dilarang mudik ya. Dan tentu ini juga bisa kelihatan efektivitasnya karena angkanya itu semakin lama, semakin kesini semakin menurun. Baik, Pak Sambodo tadi disebutkan ada sepeda motor yang jika nekat melewati checkpoint akhirnya disuruh berputar balik arah. Apakah penindakan ini hanya mereka diminta untuk berbalik arah atau ada tindakan yang lebih tegas lagi? Apakah nanti akan juga semakin tegas mendekati Lebaran? Ya tentu sampai saat ini kita memang baru diberikan sanksi teguran dan juga kita putar balikan. Cukup dengan itu Pak Sambodo? Tidak ada yang lebih tegas lagi selain dari putar balik atau berputar arah? Sementara ini saya pikir cukup, Mbak. Kan ini tidak hanya melewati jalur-jalur utama, ada jalur tikus yang harus bisa diantisipasi supaya para pemudik tidak nekat melewati jalur tikus. Apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk mengantisipasi ini? Iya, kan ada jalur-jalur yang diawasi oleh Polda, ada jalur yang diawasi oleh Polres, ada jalur lebih yang kecil-kecil lagi yang diawasi oleh Polsek. Tentu kami sudah berjaga di semua titik, tetapi tentu tidak mungkin juga semua jalur tikus itu bisa diawasi oleh polisi. Jadi memang kita lebih apa ya? Kita sudah melakukan upaya-upaya preventif dan preemptif, beberapa himbauan untuk larangan mudik, sosialisasi, pencegahan dan sebagainya. Tapi tentu tidak mungkin juga kami mampu untuk menghalau 100% orang yang akan berniat untuk mudik kalau memang dia belusuk masuk ke semua jalur tikus dia coba. Tidak bisa 100% itu diawasi ya berarti Pak Sambodo? Lalu kita sudah berusaha sekeras mungkin Mbak. Angka 4.000 di luar sepeda motor itu juga sudah cukup menunjukkan hal itu saya pikir. Jadi nanti itu kalau baru di Jakarta loh. Belum kita bicara dengan polda-polda lain. Nanti kalau tadi disebutkan oleh Pak Sambodo bahwa mungkin saja mereka bisa lolos melalui jalur tikus tanpa ada pengawasan atau penyekatan dari pihak kepolisian karena tidak mungkin 100% dilakukan oleh kepolisian. Apakah ada kerjasama dengan kepolisian daerah untuk bisa paling tidak memantau bagaimana pergerakan mereka di daerah atau di kampung halamannya nanti? Iya, ini kan kita lakukan ini kan dalam rangka operasi ketupat 2020. Operasi ketupat ini dilaksanakan oleh semua polda. Jadi bisa saja dia lolos dari Jakarta, tapi belum tentu dia bisa lolos dari polda-polda tetangga, atau dia polres-polres yang memang melaksanakan operasi ketupat, karena operasi ketupat ini sifatnya nasional. Supaya ini masyarakat lebih jelas, kalau bisa lolos dari Jakarta. Dia bisa sampai ke rumahnya. Ya, supaya ini lebih jelas kepada masyarakat, kalau andai kata bisa lolos dari Jakarta, kemudian tidak lolos dari polda-polda di daerah, apa sanksinya Pak Sambodo bagi mereka yang nekat untuk mudik? Iya, sementara memang diputar balikan, Mbak. Tetapi kalaupun mereka bisa lolos sampai ke rumahnya, sampai di rumahnya pun belum tentu lingkungannya menerima yang bersangkutan untuk pulang. Kita sudah lihat di media banyak sekali berita laporan-laporannya. Ada yang diasingkan di tengah sawah, ada yang diasingkan di rumah kosong, ada yang diasingkan di kebun bakau. Jadi artinya buat apa juga kalau mudik kalau kemudian diisolasi di daerah tujuan gitu. Angka 4.000 tadi disebut Pak Sambodo adalah angka yang bagus untuk bisa memantau pergerakan orang, juga melarang mereka untuk mudik. Kira-kira Pak Sambodo proyeksi atau prediksi dari pihak kepolisian, mendekati waktu Lebaran, angka ini akan semakin turun atau semakin tinggi? Ya, kita sih berharap angka ini akan semakin turun ya. Karena memang kesadaran masyarakat untuk tidak mudik semakin meningkat. Tetapi menjelang Lebaran tentu kami juga akan meningkatkan pengawasan kami, meningkatkan jumlah anggota yang kita terjunkan di lapangan, dan mungkin akan lebih ketat lagi untuk melakukan seleksi terhadap setiap kendaraan yang diperkirakan akan untuk melakukan mudik. Tadi hari ini Pak Sambodo, Menhub menyatakan bahwa pebisnis boleh melakukan perjalanan. Bagaimana kepolisian membedakan pebisnis, membedakan mereka yang akan mudik? Iya, misalnya kayak di pos penyekatan di Cikarang Barat, itu setiap pagi itu banyak orang yang berlalu lalang karena memang dia pabriknya atau kantornya itu ada di Kerawang atau di Bekasi. Dia tinggal di Bekasi, perusahaan atau pabriknya ada di
Kerawang, atau dia tinggal di Kerawang, pabrik atau perusahaan ada di Bekasi. Nah, untuk yang seperti ini kami tentu memberikan toleransi. Karena memang bagaimanapun juga ekonomi tetap harus bergerak, orang juga harus tetap cari makan gitu. Tetapi di sisi lain pandemik ini bisa kita lokalisir, wabah ini bisa kita atasi. Baik, saya akan langsung beralih ke Pak Agus dari pengamat transportasi, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Agus, Anda melihat larangan mudik ini dengan implementasinya di daerah, di lapangan, tadi Pak Sambodo juga menyatakan meskipun tidak bisa 100%, ada jalur tikus yang tidak dapat diawasi oleh kepolisian. Anda melihat larangan ini akan berjalan dengan efektif? Ya, kalau saya mendapatkan laporan seluruh pengurus MTI di seluruh Indonesia, kami sering mengadakan rapat-rapat rutin. Sebenarnya pemantauan larangan mudik yang dilakukan oleh kepolisian di daerah itu sudah berjalan semua. Ya, ini pengamatan kami semua. Hanya saja memang besar apapun tanggung jawab polisi harus dibantu. Ya. Nah, yang membantu sekarang ini yang harus ditekankan ada dinas perhubungan kalau di daerah itu. Dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, bahkan kalau perlu ya pemuda-pemuda partai itu harus dilibatkan di dalam membantu polisi untuk mengantisipasi orang-orang yang nekat mudik. Nah, angka 4.000 yang disampaikan Pak Sambodo itu cukup efektif jikalau angka itu memang dapat dipertahankan sampai H-15. Karena yang paling kritis nanti adalah H-15 dari negara. Ya, H-15 itu begini pertimbangannya. Jadi sekarang mudiknya itu puncaknya di H-15 seperti kami, karena orang antara mudik dan tidak mudik, antara mudik dan mudik sekarang kan masih dilematis nih, ya toh. Dan nanti nekatnya itu tanggal H-15. Harapannya sampai di lokasi itu kan kira-kira yang paling banyak kan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bagian Jawa Barat ya. Kira-kira kan dari 2 hari sampai 5, kemudian dia isolasi 14 hari, lalu bisa hari raya hari tanggal 1. Baik, H-15 Pak Sambodo ini disebut sebagai hari yang kritis. Sudah disiapkan soal itu menjelang H-15. Ya, tentu segala segala kemungkinan pasti akan kita siapkan. Tadi terima kasih atas masukannya bahwa H-15 merupakan puncak orang pengen mudik karena setelah sampai kampung diisolasi selama 14 hari, jadi masih ada hari setelah isolasi pas hari Lebaran. Iya. Ya, kita nanti lihatlah perkembangan seperti apa. Tetapi memang ini pekerjaan ini adalah pekerjaan yang cukup berat. Artinya tidak mungkin hanya dilakukan oleh polisi semata. Ini harus sama-sama, ada unsur TNI-nya, ada unsur Polri-nya, Dinas Perhubungan, termasuk juga unsur dari masyarakat. Dan yang lebih penting lagi adalah warga di daerah tujuan. Paling tidak keluarga di daerah tujuan ini bisa memberitahu kepada keluarganya ada di Jakarta, ada kota-kota besar, sudahlah jangan pulang gitu. Sehingga nanti kemudian juga kenapa? Karena kalau pulang misalnya bisa saja dia membawa virus dari kota, atau sebetulnya dia hanya sehat tapi dia membawa virus dari daerah pulang lagi ke Jakarta gitu. Jadi kalau kita pengen cepat ini berhenti, sudah mari kita patuhi himbauan pemerintah. Toh juga ada larangan mudik ini suatu himbauan yang bukan untuk dilanggar tapi itu hanya untuk dipatuhi. Baik, penyekatan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, tentu butuh banyak pihak untuk bisa membantu larangan mudik ini berjalan dengan efektif untuk memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih Pak Sambodo, nanti kita akan berlanjut berbincang bersama 3 narasumber kami selepas jeda. Tetap bersama kami di Dua Arah.